Hai, halo para psikopaters, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul A House on the Bayou. Dirilis pada 19 November 2021 dan kemungkinan akan dirilis di Indonesia pada Desember 2021 mendatang. Film A House on the Bayou ini adalah kolaborasi Blumhouse Television yang bisa memproduksi film horor bersama Epix. Dan film ini juga dibintangi oleh Paul, Angela, Jacob, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan kisah sebuah keluarga di ambang perceraian. Oke, biar nggak kelamaan spoiler di awal, langsung aja kita bisa masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan si perempuan yang bernama Jessica yang duduk di ruangan tamu menunggu kedatangan suaminya yang bernama John. Si istri kesal karena suaminya diketahui selingkuh dengan muridnya yang bernama Vivin. Si istri kesal namun tidak marah. Dia menyuruh John untuk tidak menghubungi Vivin lagi dan akan berlibur sekeluarga bersama anaknya yang bernama Anna. Mereka pun berangkat namun dengan suasana yang agak suram di antaranya Jessica dan John. Setelah sampai, mereka menaruh barang bawaannya dan dilanjutkan bersantai di tepi kolam renang. Anna saat itu sedang tidur di atas karet yang mengapung, dan Jessica dengan John di kursi santai. Kemudian John mau beli minuman dan Jessica sekalian titip untuk beli daging muda. Setelah itu John pergi berangkat dengan mengajak Anna. Sesampainya di toko, John membeli makanan dan Anna membaca majalah di toko. John saat itu sudah mengambil daging namun tak jadi beli. Di tempat Anna muncul pemuda yang bernama Ishak dan berkenalan dengannya. Setelah itu Ishak pun pergi dan John kembali untuk menghitung belanjaannya. Setelah selesai, John melihat kertas total belanjaannya dan dia melihat tulisan kalau dia sedang diawasi oleh devil atau setan. John dan Anna pun kembali ke tempatnya. Saat masuk ke rumah, John dan Anna mendengar suara ketukan dari dalam dan setelah dihampiri, rupanya itu Jessica yang sedang berusaha membuka pintu yang terkunci. Setelah itu Jessica bertanya sudah beli daging mudanya atau tidak, dan John bilang kalau tidak ada. Mereka pun bertengkar di kamar, menyalahkan satu sama lain. Tak lama bel rumah berbunyi dan Jessica yang menghampirinya, dan yang datang ialah Ishak. Dia menawarkan untuk bergabung makan malam bersamanya. Ishak juga bilang kalau di tokonya masih banyak daging muda, dan membuat Jessica semakin kesal dengan John. Jessica pun mengiyakannya. Tak lama Ishak kembali datang dan bilang kalau oven di rumahnya mati. Jadi dia membawa bahan makanannya dan meminta untuk masak di kediaman Jessica. Dan Jessica pun memperbolehkannya. Dan Ishak bersama kakeknya masuk ke dalam. Di dalam si kakek dan John yang memasak sedangkan Ishak, Anna, dan Jessica di ruang tamu menunggu. Di dapur, John menanyakan perihal nota yang ia dapatkan saat berbelanja sebelumnya. Si kakek menjawab kalau John sedang diawasi oleh demon. Di ruang tamu, Ishak mengobrol dengan Anna dan juga Jessica. Tak lama, masakan siap dan mereka pun bersiap untuk makan. Di saat makan, mereka saling mengobrol dan Jessica merasa aneh dengan si Ishak. Ishak pun meminta untuk menyalakan lilin. Dia pun mengambil di dalam laci. Saat Ishak bertanya koreknya mana, Jessica pergi mengambil bersama John. Mereka berdua merasa curiga dengan Ishak dan berdiskusi untuk mengeluarkan Ishak dengan kakeknya segera. Mereka pun kembali dan lilin sudah menyala. Anna saat itu merasa terkejut dengan trik menyalakan lilin si Ishak. Jessica pun mengatakan kepada Ishak untuk segera pergi dan tiba-tiba Anna mimisan dan pingsan. Sesaat si kakek meminta pergi ke toilet. Anna dibawa ke ruang tamu dan berusaha disadarkan dan akhirnya pun sadar. Setelah sadar, Ishak masih di tempat dan Jessica dengan John meminta untuk pergi. Tak lama, suara gaduh terdengar dan setelah dihampiri rupanya si kakek dan si kakek bilang kalau kucingnya Anna masuk ke ruang yang terkunci. Mereka pun panik karena Ishak menjelaskan mungkin kucingnya sedang dimakan anjing liar. Di saat panik, Ishak memperlihatkan kunci ruangannya dan membuat Jessica meminta kuncinya. Saat John berusaha merebut kuncinya, kunci yang digenggamannya gak ada dan Ishak menyuruh John cek saku belakang dan ternyata ada. John pun berusaha membukanya dan rupanya kuncinya salah. Kemudian Ishak pergi ke kamar mandi. Setelah itu, si kakek mengajaknya berbicara mengenai si Ishak. Dia bilang kalau si Ishak muncul saat musim panas dan gak tahu sudah berapa lama. Dan si kakek bilang kalau dia itu pembantunya. Kemudian si kakek memutar musik dan rupanya itu rekaman dari John yang berselingkuh dengan Vivin.
John pun panik. Setelah itu selesai, Jessica semakin tak percaya dengan John. Setelah selesai, Isaac datang dengan kucing peliharaannya, Anna. Isaac berlagak aneh sambil membawa kamera. John, Jessica, dan Anna pun takut dan menghindarinya. Isaac pun mengambil senapan di bawah meja, kemudian mengajak John keluar. John tak mau karena takut ditembak. Isaac pun memberikannya ke kakek dan mengajak John keluar, dan mereka pun keluar. Si kakek memperingati untuk tidak perlu takut. Di luar, John dan Isaac mengobrol, dan rupanya John lah yang menyewa Isaac dan si kakek untuk membunuh Jessica. Mereka berselisih karena Isaac terlalu lama bertindak. John pun meminta untuk segera bertindak. Di dalam, Jessica dan Anna menunggu dan si kakek menawarkan mereka untuk segera pergi, namun gak jadi. Setelah itu, Isaac dan John kembali dan Isaac mencoba menyandera mereka ke dalam ruangan. Jika menentang, maka akan ditembak di tempat. Jessica, John, dan Anna pun menurutinya. Setelah sampai di depan pintunya, Isaac meminta John masuk dahulu dan setelah John masuk, Isaac langsung menutupnya. John di dalam berteriak meminta keluar, sedangkan Jessica dengan Anna masih di luar dan bel berbunyi. Isaac meminta Jessica menghampiri sendiri dan meninggalkan Anna bersama Isaac dan si kakek. Setelah keluar dan rupanya yang datang si Vivin. Tak peduli karena sudah diselingkuhi, Jessica menjelaskan apa yang terjadi dan meminta Vivin pergi memanggil polisi. Saat masuk mobil dan bersiap, mobil Vivin tak mau menyala. Isaac di dalam merasa Jessica terlalu lama di luar dan meminta si kakek membawa Anna keluar. Di dalam ruangan, John masih berteriak meminta keluar, namun Isaac tidak mau. Isaac meminta John untuk membuka pintu lemari di dalam jika ingin keluar. John pun menuruti dan membukanya dan tiba-tiba John berteriak keras. Di luar, Vivin tak bisa keluar dari mobilnya. Jessica mencoba membantu namun tak bisa dan tak lama si kakek keluar bersama Anna yang membawa minyak. Si kakek meminta Anna menyiram mobil Vivin atau si kakek akan menembak ibunya. Tak mau tangan Anna kotor, Jessica yang menuangkan minyak ke mobil Vivin dan setelahnya si kakek melempar korek ke mobil dan membakar Vivin di dalamnya hidup-hidup. Sesaat mobil Vivin terbakar, Jessica menyerang si kakek yang lengah menggunakan palu dan membunuhnya di tempat. Setelah itu Jessica mencari kuncinya namun tak ada. Dia pun masuk ke rumah dan meninggalkan Anna dan berkata kalau Isaac datang segera tembak dengan senapan yang Jessica ambil dari si kakek. Jessica pun masuk dan mencari Isaac. Saat ke ruangan sebelumnya, dia melihat John sedang dimakan anjing liar. Masih sadar, John berbincang dengan Jessica sementara dan Jessica pun pergi meninggalkannya. Di luar, Isaac mendekati Anna dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Anna mencoba menembaknya tapi tidak berhasil. Setelah itu, Jessica keluar dan mencari Anna. Dia pun melihat Anna sedang akan dibawa menggunakan kapal kecil. Isaac mengatakan akan membuat Anna sebagai istrinya. Namun saat lengah, Anna menyemprotkan cairan ke muka Isaac. Dan Jessica seketika merebut senapan yang Isaac pegang dan menembaknya. Di saat sekarat, Isaac mengatakan kalau tadi itu cuma bercanda dan mengatakan kalau sebenarnya dia disewa John untuk membunuh Jessica. Namun Isaac tidak mau begitu saja dan membunuh John. Isaac pun memberikan kunci mobil milik Jessica dan Jessica bersama Anna pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Jessica mendatangi polisi dan menjelaskan apa yang ia alami. Polisi tak percaya begitu saja karena lokasi yang Jessica sebut itu hanya sebuah rawa dan tidak ada rumahnya. Gak mau menyerah, Jessica meminta diantar polisi dan menunjukkan lokasinya dan meninggalkan Anna di kantor sementara. Saat sampai di lokasi, benar saja tidak ada rumah di tempat itu. Jessica mengelilingi daerah dan tetap tidak ada. Dia juga menemukan cincin yang ia lemparkan sebelumnya ke arah John saat bertengkar dan akhirnya menerima apa yang terjadi. Jessica pun kembali dan saat di dalam mobil, polisi meminta Jessica mengecek laci mobil dan melihat isi kamera. Polisi bilang kalau kasus ini bukan hanya Jessica yang mengalaminya. Saat melihat videonya, terdapat video si Isaac dan menyuruh si Jessica melihat ke belakang. Dan benar saja di belakang ada mobil di dalamnya, si Isaac dan si kakek. Jessica dan polisinya pun melanjutkan perjalanan kembali ke kantor dan membuang kamera tadi. Di kantor, Jessica memeluk Anna dengan kasih sayang. Dan film pun tamat. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian semua mengenai alur dari film ini? Nah, jadi silahkan bisa komenkan di kolom komentar. Dan apabila ada yang mau request film, silahkan bisa komenkan di kolom komentar juga. Dan sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Goodbye.